Shalom semuanya. Masih belum dengar suaranya YHS Malang. Shalom semuanya. Boleh shalom sambil lambaikan tangan sama-sama. Amin. Malam hari ini biar sama-sama kita siapkan hati kita, satukan hati kita untuk kita mendatangi Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. We worship you. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? We worship you. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy.
sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat tanganmu di tempat ini. Nyatakan kedahsyatan kuasa dari Tuhan di tempat ini. Kekudusan kuasanya yang luar biasa. You are holy, you are holy. You are holy, you are holy. No one like you, God. No one like you, God. You are holy, 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 holy.
selain bersyukur di hadapan Tuhan atas semua Tuhan yang sudah kau perbuat. Semua janji-janjimu Tuhan yang kami selalu pegang Tuhan, bahwa Engkau selalu ada beserta dengan kami. Mari angkat tanganmu, angkat syukurmu di tempat ini. Kalau Dia Tuhan yang sudah begitu setia atas kehidupan kita, maka dari itu kita harus lebih lagi bersyukur kepada Tuhan di tempat ini. Mari angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. For your faithfulness, oh God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau selalu menjadi penolong kami, kekuatan kami di segala musim kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbananmu, Yesus. Thank you, Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah di atas segala. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus di tempat ini. We thank you Jesus. Katakan sama-sama. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, panggil namanya yang berkuasa. Come on, Yesus, Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku,
need you Jesus. Kami mau belajar Tuhan untuk percaya hari demi hari, musim demi musim, untuk terus percaya kepada Engkau, terus memegang janji-Mu yang pasti ya dan amin Tuhan. Situasi kami boleh belum berubah, ataupun kami datang hari ini mungkin dengan beban yang berat, tapi kami percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya surga dan bumi. Kami percaya Tuhan, kami deklarasikan that fear is not our future, anxiety is not our future, but you are our future God. Engkau masa depan kami Tuhan. Setiap kami ke Tuhan di tempat ini, kami ingin belajar untuk percaya kepada Engkau Tuhan. We need you God. Declare your mighty name. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh.
tinggikan Kau. Yahweh, Rafa, Kau penyembuh Tuhan. Kau Elohim, Tuhan yang kami tinggikan. Kami sembah. Welcome you. Kami sambut Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Ya Allah, ya Mari angkat tanganmu tinggi, angkat suaramu, lift up your voice. Kuasa-Mu yang menjamah kami, Kuasa-Mu yang membenarkan kami dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mengalir, we welcome you here, Lord. Sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah.
Dan Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Amin. Kami percaya ketika kami sedang menyembah, Engkau sedang mendatangi setiap kami. Engkau sedang menyembuhkan. Engkau sedang memulihkan kami. Engkau di tempat ini Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kami tetap mau sepakat dengan surga. Bahkan ketika kami tidak melihat apa-apa Tuhan. Amin. Amin. Yes God. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya, mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, percaya Kau pasti menolong kami. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap Engkau ada. Kau setia Tuhan. Yesus setia. Mari angkat tanganmu yang pernah ditolong Tuhan, sama-sama katakan. Berkali-kali Kau menolong, tidak terhitung berapa kali Kau menolong kami Tuhan. Rasa sakit Engkau ada. Yesus setia.
Saya percaya Dia Tuhan yang paling setia, melebihi orang yang paling baik yang kita kenal. Setuju, boleh katakan amin. Amin. Bahkan ketika banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini, satu yang kita tahu, bahwa Dia tahu yang paling terbaik buat setiap kita. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. 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 Ada sebuah lagu yang saya tulis bahwa kadangkala kita melewati musim yang kita tidak mengerti, Bapak Ibu. Tapi satu yang kita tahu, di musim yang tidak kita mengerti itu, Tuhan selalu menjadi perlindungan, menjadi benteng hidup kita. Amin, saudara. Amin. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dia perlindungan kita. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Yang percaya sama-sama. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku.
benteng kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Dia tidak pernah gagal. Di musim yang baik, di musim yang kurang baik, doa-doa yang dijawab atau doa-doa yang sama sekali tidak dijawab Tuhan. Malam hari ini taruhkan dalam hati kita bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah, tidak pernah mengubahkan kasih-Nya yang luar biasa. Ketika semua tidak terjadi sesuai yang kita mau, satu yang kita tahu, Bapa selalu tahu yang paling terbaik dalam hidup kita. Dia percaya, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kami berdoa, hamba berdoa. Dan kasih-Mu mengalir buat setiap kami. Sambil angkat tangan kita tinggi, nyatakan, walau ku tak semua yang terjadi, namun ku tahu pasti. Amin. Amin. Meski taufan badai Engkau Tuhan benteng hidupku. Mari angkat tanganmu sama-sama. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti. Katakan, tanganmu menolongku. Meski kalau boleh jujur dalam hidup kita, ada banyak hal kadang Tuhan mengajar kita untuk belajar melepaskan. Dan itu tidak mudah. Ada saatnya ketika kita berdoa dan kemudian mujizat langsung terjadi. But sometimes ada saatnya Tuhan mengajar kita untuk menyerahkan penuh kepada rencana Tuhan yang terbaik. Dan itu tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, saya dari kemarin berdoa dan diingatkan kuat tentang ini saudara, bahwa kadang kita sudah minta,
sudah minta, sudah doa, sudah sembah Tuhan, tapi tidak ada jawaban, saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, justru Tuhan mengajar bahwa kadang-kadang kita berhenti untuk memaksa Tuhan. Dan kemudian berkata, Tuhan, semua yang terbaik yang Kau siapkan, itu yang aku percaya, aku akan terima. Yang setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ada sebuah lagu. Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed
diucapkan oleh Yesus ketika dia bilang, Tuhan kalau boleh jangan kau lalukan cawan ini. Dan dia berlutut berdoa sampai mengeluarkan semua keringat darah. Artinya tekanan yang begitu luar biasa antara ingin melepaskan kehendak dan berserah penuh kepada Tuhan. Dan Yesus berkata, tapi bukan yang aku mau Tuhan, it's not my will, tetapi yang Engkau mau. Semua yang jadi kemauan Tuhan Bapa, itu yang terjadi. Melepaskan hak tidak mudah saudara, karena kita akan deal dengan hati ini. Bahkan melepaskan hak berserah itu beda dengan ketaatan. Tingkatnya lebih tinggi karena dia belajar untuk semuanya tidak tersisa. Saudara, ketika kita taat dan Tuhan buka jalan. Tapi ketika kita taat dan kemudian Tuhan tidak buka jalan, di situ penyerahan diri itu terjadi, saudara. Sebab itu surrender and commitment atau obedience itu beda. Karena surrender kita kasih semua yang kita mau, yang kita pengen, tapi kemudian kita kasih semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang pegang kendali, bukan kita, saudara. Artinya at the end, kalau ada hal-hal yang kita sudah doa, kita sudah sembah Tuhan, tapi tidak terjadi apa-apa, tidak ada jawaban. Di situ kita berkata, Tuhan, aku berserah penuh kepada Tuhan. Karena aku tahu semua yang terbaik, semuanya Tuhan tahu. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh dengar tepuk tangan dari YHS Malang. Berserah penuh itu artinya kita menyerahkan kekuasaan tertinggi, keputusan tertinggi, semuanya di tangan Tuhan. Kita tidak ada campur tangan sedikit pun. Sebab itu kata asli daripada surrender artinya kendali yang kita pegang dan kita serahkan penuh kepada Tuhan. Artinya kita boleh meminta. Bahkan saya percaya ketika kita mungkin secara pribadi datang berdoa kepada Tuhan, ada yang saudara sambil sembah Tuhan sambil memohon, Tuhan tolong aku, tolong aku. Kalau Anda ingat yang perempuan Sirofenis Venesia, dia memohon sambil menangis berlutut, dia meminta, saudara. Dan saya percaya kita pun semua sama meminta, memohon. Tapi ada satu momen dalam hidup kita, kita tidak pernah tahu. Kita sudah memohon, kita sudah menyembah, kita sudah melakukan segala sesuatu, tapi kemudian jawaban doa tidak datang, bahkan bertolak belakang, bahkan mungkin Tuhan bilang tidak. So di situ kita akan belajar satu keputusan yang tertinggi untuk menyerahkan kendali, menyerahkan penuh. Keputusan tertinggi ada di tangan Tuhan. That's called kedaulatan Tuhan. Artinya dia yang pegang semuanya, rule-nya, cara dia bekerja, cara dia menolong, pola-polanya. Bahkan at the end ketika Tuhan sama sekali tidak jawab doa kita, kita akan deal dengan hati kita untuk tidak kecewa dengan Tuhan. Dan saya selalu mempercayai, kadang ketika Anda sampai di titik surrender, sampai kepada kedaulatan Tuhan, kita kasih penuh bekerja, bahkan bisa belas kasihan Tuhan turun. Bahkan engkau bisa melihat bahwa Tuhan bisa membuat pembalikan keadaan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Selama malam hari ini, saudara, Alkitab mencatat bahwa dia selalu tahu yang paling terbaik. Dan Tuhan tidak hanya menyertai kita ketika semua dalam keadaan baik. Saudara, kalau ingat Yusuf, dia di penjara, dia dijual menjadi budak. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas, saudara, di Kejadian 39 dan seterusnya, dicatat dengan jelas bahwa sekalipun keputusan terakhir yang Tuhan taruh izinkan kepada Yusuf, saudara, untuk dijual, untuk masuk dalam penjara, itu keputusan terakhir. Dan mungkin Yusuf sudah berdoa, karena Alkitab mencatat penyertaan Tuhan itu selalu ada. Artinya Yusuf bukan orang yang biasa. Setuju boleh katakan amin. Artinya ketika Anda sudah cinta Tuhan pun, sudah kenal Tuhan pun, tidak akan pernah terluputkan dari momen dimana kadang Tuhan mengajar kita
Lepaskan yang Anda tidak bisa pegang kendali. Lepaskan kadang-kadang yang Tuhan mau minta dari hidup kita. Dan jangan pernah kecewa ketika Tuhan belum jawab. Di situ kita diajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Kalau Anda baca ayat firman Tuhan dikatakan seperti itu. Kejadian 39 ayat 21. Namun Yahweh menyertai Yusuf dan dia melimpahkan kasih setia kepadanya dan mengaruniakan kemurahannya di mata pemimpin. Anda lihat, dia sedang ada di momen dia harus belajar menyerahkan kedaulatan, keputusan, kendali. Saudara, ada banyak kita kadang luka karena memang tidak ada jawaban. Tapi Tuhan mengajar banyak, give it to him. Ada seorang teman saya, dia berdoa, tapi mamanya tidak disembuhkan. Malah dipanggil Tuhan. Saudara, kita tidak bisa pegang kendali keputusan tertinggi, saudara. Ada seorang teman saya, dia papanya dipanggil pulang, ipar-iparnya satu-satu dipanggil pulang. Orang-orang dekatnya semuanya dalam beberapa tahun. Dan yang terakhir, dari iparnya lagi dipanggil Tuhan. Dan kemudian baru beberapa bulan kemudian, anak kesayangan dia anak beberapa. Tapi anak ini anak yang cinta Tuhan sekali. Dan kemudian ditanya, bagaimana dia bisa melewati? Dan dia bilang, kalau saya bilang saya tidak luka, saya bohong. Dia hamba Tuhan, saudara. Tapi jujur, saya luka. Tapi justru di situ deal hati kita untuk belajar menyerahkan penuh kepada tangan Tuhan dan rencana Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Saya ada catat satu quotes di situ, saudara, bahwa ketika Tuhan tidak menjawab, dikatakan iman is not about asking God to stop the storm. Faith is about trusting God to help you through the storm. Jadi kadang-kala iman itu bukan hanya ketika kita bilang stop, semua masalah dan badai berhenti. Tapi kadang Tuhan mau supaya kita diberi kekuatan untuk melewati semuanya. Yang setuju boleh katakan amin. Dan itu deal yang paling dalam di sini, saudara. Sebab itu kedaulatan Tuhan, penyerahan total kepada Tuhan, itu dealnya dengan pemberontakan, kemarahan, kekecewaan, tidak terima. Dan kemudian kita akan dibawa naik level. Tuhan, terima kasih. Semua yang terbaik, Tuhan yang sudah tahu mengaturnya. Saudara, di situ, saudara dan saya akan mengalami kesembuhan secara hati kita. Setuju? Boleh katakan amin. Karena di situ hati kita selaras mulai berjalan dengan rencana Tuhan sekalipun ada rasa sakit. Sebab itu lagu tadi bahwa walau aku gak mengerti semua yang terjadi. Saya tulis itu ketika saya gak paham kenapa terjadi. Itu terlalu banyak proses-proses yang saya lewati. Kalau saya punya alasan, saya sudah lama pengen goodbye. Bye Tuhan, kayaknya sudah cukup, saudara. Tapi di situ saya diajarkan untuk belajar berserah penuh kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Dan itu tidak mudah. Amin. Saya percaya malam hari ini ada di antara saudara yang Anda bisa ke gereja, tapi Anda luka sebenarnya. Karena ada doa-doa yang Tuhan gak jawab. Kemudian lama-lama Anda merasa Tuhan gak adil. Lama-lama engkau mulai tawar hati. Saudara, ketika kita belajar deal dengan keadaan, dengan semua keputusan realita, Tuhan akan sembuhkan. Ketika kita sembuh, kita bisa menerima semua jawaban yang terbaik dari Tuhan. Dan justru kita gak pernah tahu kemudian Tuhan menjawab. Karena dia cuma ingin menguji hati kita. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara ingat Abraham ketika dia disuruh untuk menyerahkan anaknya. Kemudian ketika dia ingin membunuh anaknya, menyembelih. Dan kemudian ada suara bilang, jangan. Karena ternyata aku sudah tahu hatimu. Itu yang Tuhan pengen.
malam hari ini. Biar kita sama-sama belajar. Kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang pegang kendali. Setuju? Boleh katakan amin. Bukan berarti kita tidak boleh meminta. Sampai hari ini saya nggak berhenti doa, tersungkur, puasa, berseru, manggil nama Yesus. Bahkan saya ceritakan semua yang saya ingin lihat terjadi di depan. Tapi saya belajar deal ketika memang sama sekali tidak terjadi, sama sekali Tuhan tidak buat apa-apa. Saya mau belajar untuk mau bilang, Tuhan, saya berdamai dengan hati saya atas keadaan ini. Dan saya serahkan kendali sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di situ saya sembuh dan tidak kecewa dengan Tuhan. Berapa di antara saudara yang percaya, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Karena mungkin ada di antara saudara yang mungkin Anda berusaha mencintai Tuhan, tapi ada luka, saudara, karena memang jujur. Ada banyak kali kau merasa Tuhan gak adil, Tuhan gak sesuai, yang lain ditolong, yang lain dibuka jalan, yang lain disembuhkan, yang lain diberkati. Sementara Anda dan saya mungkin ada yang sudah berdoa, sudah penyembahan, sudah sacrifice, sudah lakukan banyak hal, saudara, tapi kemudian tidak terjadi apa-apa. Sehingga kadang-kala ada luka kecil yang kadang kita pikir itu biasa saja, tapi itu akan menghalangi kita untuk sungguh-sungguh menjadi pemuji dan penyembah yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya dan boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tetap menaruh percaya penuh kepada tangan Tuhan yang tidak pernah salah. Sebab itu Ayub bilang apa? Dia mengatakan, aku tahu engkau sanggup, Ayub 42, melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Artinya rencana kita boleh gagal, tidak terjadi, tapi tidak dengan rencana Tuhan. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin, saudara. Amin, saudara. Malam hari ini, saudara, saya percaya kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. 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 Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti taufan badai menerpa, Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau semua yang kamu belajar melepaskan, Tuhan, release right now. Tanganmu menopangku, meski lewati lebat taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Ada banyak hal Tuhan ajar saya untuk belajar untuk melepaskan hak itu dan mempercayai Tuhan. Waktu saya bilang dengan segala cara, ketika Tuhan mengizinkan papa saya menjadi gila, sementara dia adalah orang yang mencintai Tuhan. Di situ saya harus belajar menerima kenyataan, Tuhan, saya deal, saya terima. Sekalipun dengan luka yang pelan-pelan sembuh. Saudara, saya belajar berdamai. Ya Tuhan, gak apa-apa, saya tetap akan mencintai Engkau. Tapi tahukah saudara, ketika Tuhan melihat kita yang gak marah dengan Tuhan, beberapa bulan kemudian setelah dari rumah sakit jiwa, dokter memutuskan memberi info bahwa papa Anda ternyata, maaf, tidak gila, normal, dibawa pulang ke rumah. Yes. Saya harus belajar melepaskan kendali ketika kakak saya satu-satunya meninggalkan Yesus dan berpindah agama. Saya harus belajar dari menangis berteriak
di ruangan yang suaranya mungkin ada ehonya. Karena sampai mungkin kemana kayak teriaknya, tapi tidak terjadi apa-apa. Nah, saya belajar untuk bilang, Tuhan, Engkau tetap yang terbaik. Sekalipun saya tetap percaya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Satu orang yang percaya, seisi keluarganya akan mengalami Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. 2 tahun kemudian kakak saya menerima Yesus kembali. Yesus luar biasa. Ada banyak dalam hidup saya Tuhan izinkan, mungkin gak terhitung. Suatu waktu anak saya yang paling kecil, ketika dia kira-kira 17 tahun. Dan kemudian dia tidak mempercayai Yesus. Can you imagine? Saya hancur selama 2 tahun berdoa. Anak saya Karen waktu itu masih di Amerika. Jadi saya selalu bilang, Ren, pray Ren. Kayaknya so many things terjadi tuh gak berhenti, saudara. Dan itu masih sebagian kecil yang saya lewatin, saudara. Proses demi proses, cuman satu yang saya bilang bahwa Tuhan, you are so good. Kau tetap baik. Ketika bertanya anak saya, Yesus seperti apa? Dia bilang, maybe he is not the only one. Mungkin dia bukan satu-satunya juru selamat. Can you imagine? Di situ Tuhan mengajar 2 tahun. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi perubahan anak saya. Dia gak ngomong sama orang-orang. Saudara, hancur. Tapi saya memilih menyerahkan semuanya. Dan tetap menyembah Tuhan. Kendali saya serahkan dan saya bilang, saya ingin dan percaya. Suatu waktu saya akan melihat anak saya mengikut Engkau. Melayani Engkau. 2 tahun kemudian. Dan sampai hari ini anak saya, dia bahkan akan sekolah Alkitab. Dan melayani Tuhan. Luar biasa. Dan lihat Tuhan, ketika Engkau belajar lepaskan hak, Dia tahu yang paling terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Biarkan Tuhan menyembuhkan hati kita.
belajar surrender dan melepaskan. Sehingga kadang-kadang ada kekecewaan dan yang lain. Atau ada di antara saudara bahkan engkau datang dengan Tuhan. Rasanya kalau Tuhan tidak tolong, saya tidak bisa melewatinya. Ada di antara saudara, dalam 5 menit kita akan berdoa bersama. Kalau jika itu saudara, saya undang secara cepat, mari kita maju ke altar Tuhan. Karena di situ ketika engkau datang kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, mari boleh Anda lari secepat-cepatnya. Berapa di antara kadang saudara luka karena Tuhan tidak jawab. Kadang saudara harus deal dengan rasa sakit di hati ketika Tuhan tidak jawab doa. Aku berdoa. Mari angkat tanganmu, saya undang anak-anak yang punya beban, yang sedang dalam pergumulan, mari maju, datang kepada Yesus. Dia pasti menguatkan, dia pasti menolong. Amin. Sama-sama. Tuhan untuk berdoa, pertolongan Tuhan selalu ada. Mari datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan belajar berserah penuh kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Berdoa.
kasih Tuhan itu cukup, more than enough. I pray. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir. Anugerah Tuhan turun atas hidupmu. Jesus mighty name. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kau akan melihat pertolongan Tuhan. Kau akan lihat Tuhan. Kau akan lihat Dia bekerja. I pray. Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Amin. Berapa di antara saudara yang sedang dan masih terus berdoa untuk setiap keluarga kita? Boleh kita angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Ketika kami belajar menyerahkan kedaulatan penuh di tangan Tuhan, kami akan melihat di tempat ini Tuhan, rencana-Mu yang terbaik yang tidak pernah gagal itu sedang terjadi atas hidup kami. Yang percaya boleh katakan amin. Kami sepakat ketika kami belajar malam hari ini, surrender to you Jesus. Segala-galanya tidak ada yang tersisa Tuhan. Kami belajar melepaskan hak. Kami belajar mau berkata Tuhan, bukan yang kami mau, tapi yang Tuhan mau. Semua yang Tuhan mau saja yang terjadi. Sekalipun mungkin itu akan menimbulkan kami mungkin kaget, kami mungkin bisa luka dan kecewa. Karena semua yang kami minta nggak terjadi, tapi kami tahu yang terbaik Tuhan bisa beri buat kami. Tuhan bisa buat pembalikan keadaan. Dan kami tetap mempercayai janji Tuhan. Tidak pernah gagal, tidak pernah batal. Bukan manusia sehingga engkau berdusta, kita mencatat. Aku berdoa dalam nama Yesus, tidak ada satupun orang dalam ruangan ini, bahkan sampai suara YHS Malang live streaming ini ditayang dimanapun kami berada. We pray, kasih Tuhan menjangkau setiap kami. Kalau di antara kami ada yang luka, kecewa, karena doa kami gak dijawab, karena mujizat gak terjadi, tapi hamba berdoa mulai hari ini, Tuhan sedang sembuhkan hati kami. Supaya kami tahu bahwa ternyata Tuhan akan membuat hal-hal yang besar dalam hidup kami. Melebihi yang kami minta, melebihi yang kami pikirkan, melebihi yang kami doakan. Tuhan bisa buat. Berapa di antara saudara yang percaya? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat tinggi saudara. Amin, amin. Mulai hari ini kami lepaskan dan kami percaya semua yang terbaik. Amin, amin. Angkat kedua tanganmu
buat kami yang percaya. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Maju terus, cintai Tuhan lebih di atas segalanya. God bless you. Silakan.